Pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. 1. Rashid Ridha. Biografi Rashid Ridha. Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Al-Sheikh Hussein Al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di madrasah ini, selain dari bahasa Arab, diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis. Dan di samping pengetahuan agama, juga diajarkan pengetahuan modern. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari Al-Sheikh Hussein Al-Jisr yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh amat mempengaruhi jiwanya. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, yaitu Al-Manar. Pengaruh pemikiran Rashid Ridha dan juga para pemikir lainnya berkembang ke berbagai penjuru dunia Islam, termasuk Indonesia. Ide-ide pembaharu yang dikumandangkan banyak mengilhami semangat pembaharuan di berbagai wilayah dunia Islam. Banyak kalangan ulama yang tertarik untuk membaca majalah Al-Manar dan mengembangkan ide yang diusungnya. Nama besarnya terus dikenang hingga beliau wafat pada Agustus 1935. Pemikiran pembaharuan Islam Muhammad Rashid Ridha. A. Bidang pendidikan. Rashid Ridha berpendapat bahwa umat Islam akan maju jika menguasai bidang ini. Oleh karenanya, dia banyak mengimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaannya bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Dalam bidang ini, Ridha pun berupaya memajukan ide pengembangan kurikulum dengan muatan ilmu agama dan umum. Dan sebagai bentuk kepeduliannya, ia mendirikan sekolah di Kairo pada tahun 1912 yang diberi nama Madrasah Ad-Da'wah wa Al-Irsyad. B. Bidang agama. Rashid Ridha mengatakan bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang murni seperti yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, melainkan ajaran-ajaran yang menyimpang dan lebih banyak bercampur dengan bid'ah dan khurafat. Ia menegaskan, jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. C. Dalam bidang politik, Rashid Ridha tertarik dengan ide ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, sebab ia banyak melihat penyebab kemunduran Islam antara lain karena perpecahan yang terjadi di kalangan mereka sendiri. Untuk itu, dia menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk dalam satu sistem hukum dalam satu kekuasaan yang berbentuk negara. Namun, negara yang diinginkannya bukan seperti konsep Barat, melainkan negara dalam bentuk khilafah atau kekhalifahan, seperti pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dia menganjurkan pembentukan organisasi Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Persatuan Umat Islam di bawah naungan khalifah. Kiprah Rashid Ridha dalam dunia politik secara nyata dapat dilihat dalam aktivitasnya. Ia pernah menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920, menjadi delegasi Palestina Suriah di Jenewa tahun 1921, dan juga pernah menjadi anggota Komite Politik di Kairo tahun 1925 dan menghadiri Konferensi Islam di Mekah tahun 1926 dan di Yerusalem tahun 1931. Muhammad Iqbal. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada bulan Zulhijjah 1289 Hijriah atau 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot, Punjab Barat, Pakistan. Ayahnya bernama Muhammad Nur,
seorang sufi yang soleh. Sejak masih kanak-kanak, agama sudah tertanam kuat dalam jiwanya. Selain dari orang tua, pendidikannya juga didapatkan dengan mengaji kepada Mir Hasan. Di rumah sang guru ini, selain belajar agama, juga belajar mengubah sajak. Kecerdasan Iqbal dibuktikan dalam menempuh jenjang pendidikan. Dibantu oleh Mir Hasan, ia memasuki Scottish Mission School. Tamat dari sini, ia melanjutkan studi ke Government College dan memperoleh gelar MA di bidang filsafat. Di perguruan tinggi ini, ia berkenalan dengan seorang guru besar, Thomas Arnold, yang pemikirannya banyak bernuansa filosof. Thomas menyarankan Iqbal untuk melanjutkan studinya ke Inggris. Semasa kuliah, Iqbal sering mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah filosof besar zamannya. Sedangkan di Eropa, ia menyaring secara kritis pemikiran-pemikiran Barat yang membuatnya tidak mudah hanyut dalam pusaran peradaban Barat. Berbekal sejumlah besar keahlian, Iqbal memulai karir sebagai pendidik atau dosen dan pengacara di India. Ia juga aktif dalam politik. Selebihnya, Iqbal sering memberikan ceramah ke seluruh bagian India dan bahkan ke negara-negara Islam. Satu hal yang istimewa, Iqbal termasuk produktif dalam menulis, terutama dalam bentuk lirik puisi. Sajak-sajaknya yang ia tulis kebanyakan mengandung dorongan untuk menghadapi kehidupan ini dengan penuh harapan, keteguhan, dan perjuangan yang gigih. Saat-saat Pakistan masih memerlukan karya-karyanya, pada tahun 1935 istrinya meninggal dunia. Musibah ini membekas sangat mendalam dan membawa kesedihan yang berlarut-larut kepada Iqbal. Akhirnya, berbagai penyakit menimpa Iqbal sehingga fisiknya semakin lemah. Meskipun demikian, pikiran dan semangat Iqbal tidak pernah mengenal lelah. Ketika fajar 21 April 1938 dalam usia 60 tahun menurut kalender Masehi atau 63 tahun dalam kalender Hijriah, Iqbal berpulang ke rahmatullah. Pemikiran pembaharuan Islam menurut Muhammad Iqbal. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu A. Secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. B. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Di dalam ijtihad terdapat aspek perubahan dan dengan adanya perubahan itulah dinamika umat manusia berasal. Paham dinamisme Islam inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Dalam syair-syairnya, ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. C. Intisari hidup adalah gerak. Karenanya, Iqbal menyeru agar umat Islam membangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban. Kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Karena itu, boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan nilai-nilai kehidupan yang harus digali dari ajaran Islam yang benar dan budaya yang positif. Mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedangkan hukum hidup adalah menciptakan, maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun atau bangkit dan menciptakan dunia baru. Young ones, but we live for it, we die for it, we